Biasanya healthies kan kalau udah dengar kata olahraga saat puasa nih takut nih dokter. Wah nanti kecapean, badan jadi lemas. Akhirnya malah yang ada, wah nanti takut buka nih. Justru kalau tidur itu kita lemes karena tidak ada sumber energi yang dipakai. Sumber energi cadangan tadi ya. Ya misalkan jadi jam 5, setengah 6 itu tadinya optimalnya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi ya. Ngabuburit. Tapi ngabuburit itu bukan cuma santai ngobrol, tapi justru kita aktifkan dengan olahraga ringan ya. Teman-teman yang mau melakukan diet sebagainya justru sangat penting itu pada saat bulan puasa. Lemaknya itu bisa dipakai sebagai sumber energi, tapi dengan cara bergerak. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Apa kabar Healthies? Ketemu lagi dengan Mbak Im nih. Wah, nggak terasa sudah di bulan April, yang bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Sebelumnya Mbak Im mau ngucapin selamat berpuasa bagi Healthies yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. By the way, bagaimana nih sejauh ini puasanya Healthies? Masih semangat dan nggak lemes kan ya? Healthies, tahu nggak sih tanggal 6 April diperingati Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Nah, berhubung saat ini kita sedang berpuasa, yuk kita bahas tentang aktivitas fisik yang bisa Healthies lakukan selama di bulan puasa. Nah, tunggu dulu, karena Mbak Im tidak sendiri. Episode kali ini kita kedatangan narasumber, yakni seorang spesialis kedokteran olahraga. Nah, yuk langsung saja kita sapa Dr. Imran Agus Nurali SPKO. Apa kabar Dr. Imran? Baik, alhamdulillah Mas Baim. Baik, alhamdulillah. Dokter, hari ini puasa ya? Alhamdulillah, masih puasa. Kalau Mbak Im lihat sebenarnya dokter kayak nggak puasa nih. Karena kelihatannya tetap bugar dan semangat nih. Gimana nih dokter? Ya, sebenarnya bulan puasa itu kan ada hikmahnya ya. Secara fisik, kemudian secara mental sama sosial ya. Kita yang kenal selama ini adalah hikmah secara sosial ya, bahwa kita bisa merasakan orang yang tidak makan seharian gitu dari pagi sampai sore. Kemudian secara psikis kita juga akan supaya tidak berbuat yang jelek-jelek ya, tidak ngomongin orang sebagainya. Namun secara fisik harusnya juga jadi lebih sehat. Artinya kalau istilah kesehatan itu detoksifikasi ya. Semua makanan yang selama 3 bulan puasa itu kita makan dari pagi, siang, malam ya. Apapun kita makan tanpa melihat jumlah sebagainya. Yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak kadang-kadang kita juga lupa. Nah justru dalam puasa itu kita memindahkan sebenarnya jam makan itu ya. Jadi tubuh kita tuh diistirahatkan selama hampir 12-13 jam gitu ya. Dari sahur sampai buka puasa diistirahatkan kayak mesin. Mesin itu istilahnya turun dok. Ya, tapi makan malamnya juga jangan kita memindahkan makan seperti biasa, tapi justru kita atur ya, supaya tadi mesin-mesin tubuh kita ya, khusus pencernaan itu memang benar-benar secara bertahap itu detoksifikasi dan istirahat yang bertahap, bukan istirahat penuh tentunya. Disitulah ketiga hal tadi, faktor fisik, psikis dan sosial itu benar-benar bisa membugarkan tubuh kita dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu Dr. Imran, berarti sebenarnya olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan ya Dr. Imran ya? Harus dilakukan ya. Jadi tubuh itu justru mempunyai energi dari energi yang kita simpan. Jadi bukan dari energi yang langsung kita habis makan, itu kan karbohidrat ya. Langsung bisa bergerak. Tapi kita justru karena sahur, justru kita bisa membakar energi. Contoh dari lemak itu bisa kita bakar sebagai sumber energi. Di sini pentingnya bagi teman-teman yang mau melakukan diet sebagainya, justru sangat penting itu pada saat bulan puasa. Lemaknya itu bisa dipakai sebagai sumber energi, tapi dengan cara bergerak. Wah ya, luar biasa dokter. Berarti kalau kita bisa simpulkan sebenarnya olahraga atau aktivitas fisik itu sebenarnya penting bagi kesehatan ya Dokter Imran ya. Nah, kalau sebegitu pentingnya, kalau tadi Dokter Imran sudah sampaikan bahwa kita hanya memindahkan waktu makan. Jadi kita tahu bahwa kalau bulan puasa ini kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib. Nah, Dokter Imran, apakah ada rekomendasi waktu yang baik untuk kita melakukan aktivitas fisik dan olahraga di bulan puasa nih dokter?
Sebenarnya pada saat jam kerja itu tidak ada batasan, kita harus istirahat ya. Justru kita harus bekerja tidak libur. Kalau libur malah ngantuk. Ya, jadi justru melakukan kegiatan ya, walaupun WFH juga melakukan kegiatan di rumah, berupa pekerjaan rutin, aktivitas sehari-hari. Itu bisa tadi energi kita tuh tetap ada. Justru kalau tidur itu kita lemes karena tidak ada sumber energi yang dipakai, sumber energi cadangan tadi ya. Kemudian yang kita kenal dengan variasi diurnal denyut nadi, istilahnya denyut nadi. Berarti dalam tubuh kan ada bioritmik ya, sehari-hari. Sehari-hari itu denyut nadi kita itu mulai ada penelitian ya, sudah lama sebenarnya dari tahun 70-an, 80-an itu mulai dari jam 2 pagi sampai semalaman. Itu setiap 4 jam diukur denyut nadi kita. Ternyata denyut nadi yang benar-benar optimal untuk berolahraga yang pertama sekitar jam 6 pagi. Sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu makanya kita berolahraga senam sebagainya itu biasanya pagi-pagi ya, jam 6 sampai jam 8. Kemudian urutan kedua yang denyut nadinya optimal itu sekitar jam 6 pagi, jam 6 sore. Ya misalkan jadi jam 5, setengah 6 itu denyut nadinya optimalnya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi ya. Baik. Yang ketiga, urutan ketiga terbaik adalah sekitar jam 10 malam. Jadi kalau kita ambil jam untuk misalkan setelah sholat tarawih itu jam setengah 10, jam 9 itu denyut nadinya optimal. Ada sih denyut nadi yang lebih rendah itu pada saat jam 2 pagi dan jam 2 pagi tentunya kita harusnya istirahat ya, bukan berolahraga ya. Itu makanya tadi waktunya yang paling benar untuk berolahraga adalah jam 6 pagi, sekitar jam 6 atau jam 5 sorean sampai jam 10 atau jam 9. Oke, baik dokter, menarik nih kalau tadi kita sudah tahu waktu atau durasi yang tepat untuk melakukan aktivitas fisik dan berolahraga jam 6 pagi, jam 6 sore, bahkan sampai jam 10 malam. Dokter Imran, boleh dong kira-kira beritahu kami nih, jenis olahraga apa nih sebenarnya yang bisa direkomendasikan? Karena biasanya healthies kan kalau udah dengar kata olahraga saat puasa nih takut nih dokter. Wah nanti kecapean, badan jadi lemas, akhirnya malah yang ada, wah nanti takut buka nih. Jadi gagal nih melakukan olahraga. Nah mungkin dokter bisa kasih informasi ke kita nih sebenarnya olahraga jenis apa nih yang bisa kita lakukan selama berpuasa? Ya, sebelum itu saya bilang pada saat puasa itu adalah menjelang buka ya. Menjelang buka. Ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu ngabuburit. Ngabuburit. Tapi ngabuburit itu bukan cuma santai ngobrol, tapi justru kita aktifkan dengan olahraga ringan ya. Olahraga ringan itu diukur dari denyut nadi. Denyut nadi yang pas untuk ringan tadi adalah 40-60% dari denyut nadi maksimal. Ini angka-angka matematis. Denyut nadi maksimal caranya 220 dikurangi usia. Ya. 220 kurangi usia, kemudian diambil 40-60%. Misalkan orang umur 50 lah yang paling kayak saya gitu kan. Walaupun lebih tapi ambil 50 gitu ya. Tapi tetap bugar, Pak. 220 kurang 50 kan 170. Iya. Kemudian 40-60%-nya kurang lebih maksimal 100. Dan itu untuk olahraga ringan memang sekitar denyut nadi sekitar 100. Dan cara yang lebih mudah itu kita waktu berolahraga apakah jalan cepat atau apakah bersepeda atau senam-senam ringan itu kita masih bisa menyanyi lagu Mars. Okay. Itu tentara itu kan sudah dibuat standar pada saat jogging dia rame-rame tapi nyanyi lagu Mars, maju tak gentar sebagainya. Itu denyut nadinya sekitar 60% ya ringan. Dan waktunya tadi kan menjelang puasa sekitar ya jam 5:30 serta selesai pas buka kita bisa minum rehidrasi sehingga tubuh yang tadi berkeringatnya juga tidak berlebihan bisa tergantikan dengan berbuka dengan air minum yang agak dingin untuk menurunkan suhu tubuh karena berolahraga, kemudian agak manis ya, kurang lebih karbohidratnya dihitungan 5% dari suatu volume, misal 1 liter 5% itu kurang lebih 50 gram gula pasir. 50 gram kalau mau diisi. Cara paling gampang, 1 botol air mineral 1 liter kasih 3 sendok makan gula. Itu kurang lebih 5% ya. Baik, dokter. Baik, dokter, berarti sebenarnya kalau kita tadi bilang jenis olahraga bahkan durasi, berarti sebenarnya olahraga atau aktivitas fisik yang bisa kita lakukan selama bulan puasa ini
Bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh ya dokter ya. Disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tentunya tubuh harus sehat juga. Harus sehat juga, benar dokter. Dokter, tapi menarik nih. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan ketika kita berolahraga di bulan puasa untuk diri kita sendiri nih dokter sebenarnya? Sebenarnya paling harus di awal ya. Jadi semalam sebelumnya kita harus cukup minum yang minimal 8 gelas kali 250 kan 50 cc itu gelas apa namanya yang segini gitu ya. Kalau lebih besar itu sekitar 400-an. 400. Itu minimal 8 gelas atau 2 liter ya. 2 liter itu cara minumnya memang harus kita bagi selama kita berbuka gitu ya. Jadi 2 gelas itu setelah buka puasa pelan-pelan gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah makan. Ya setelah makan tuh bisa diambil, biasanya saya makan tuh setelah sholat tarawih. Oh baik. Ya, sholat tarawih kita meminum 2 gelas, kemudian kita beraktivitas itu kurang lebih tadi jam 9 setengah 10. Setelah itu kita minum 2 gelas lagi. Baik. Ya, nanti setelah pada saat sahur kita minum 2 gelas lagi. Itu saya rasa total jadi 8 gelas kurang lebih 2 liter. Itu cukup air minum selama sebelum kita besoknya beraktivitas fisik ya olahraga. Kemudian tentunya buah dan sayur. Ya, selama kita bisa makan tadi, sayur dan buah ada ya. Kemudian juga makan ini kadang-kadang memindahkan makan itu jumlahnya sama, padahal kita diatur dalam agama juga berbukalah dengan yang manis-manis ya. Bukan orang yang manis ya. Tapi dengan konsumsi yang manis ya, makanan ada karbohidrat ya. Ada gulanya tadi, bisa cemilan atau takjil ya. Takjil, betul. Sedikit aja, karena kalau kenyang nanti kita nggak bisa sholat maghrib. Benar, kekenyangan itu. Ya. Nanti setelah sholat maghrib kita teruskan ya. Ya, yang saya sih biasanya makannya malam, ya sholat tarawih. Ya. Nanti pada saat sholat tarawih kita lanjutkan makan malam yang secukupnya lah, nggak usah kita habiskan gitu ya. Jadi seperti balas dendam ya. Karena memang dari pagi, siang, sore sudah puasa, dendam nih. Setelah olahraga ya lanjutkan yang ringan-ringan aja. Begitu juga waktu sahur ya. Itu kita atur. Sebenarnya mengatur kalori, mengatur cairan yang cukup sehingga besoknya kita bisa beraktivitas rutin sama berolahraganya relatif aman. Ya. Itu berputar terus setiap hari. Ini sebenarnya bulan puasa itu sebagai sarana untuk latihan. Ya, di luar bulan puasa bisa nggak kita seperti itu? Ya, supaya kita, tadi sebutkan oleh Mas Baim, tahun 2022 sekarang adalah hari aktivitas fisik sedunia. Temanya tahu nggak? Apa dokter? Move to live. Move to live. Move to live ya. Kita tahu pandemi sebagainya adalah kita bergerak untuk bisa hidup. Saya ingat waktu tahun 2004 itu, saya waktu itu belum di Kemenkes tapi sering diajak Kemenkes. Temanya adalah Move for Health. Bergerak untuk sehat. Sekarang lebih apa istilahnya, lebih makro lagi, bergerak untuk hidup. Wah, luar biasa. Nah dokter, terakhir nih, boleh dong kasih tips kepada para healthies nih, bagaimana untuk tetap menjaga kebugaran, untuk tetap sehat selama bulan puasa atau bulan Ramadan ini dokter? Ya, saya rasa tadi sudah beberapa saya sebutkan ya. Jadi dalam berpuasa itu kita kerja rutinnya tetap ya melakukan yang ringan-ringan tadi ya, seharian di kantor misalkan, tapi tadi menjelang berbuka yang ngabuburit yang sehat. Yeah. Ngabuburit sehat itu dengan melakukan aktivitas fisik ringan. Ya, ringan kurang lebih setengah jam. Ya, setengah jam itu kita isi dengan pemanasan stretching itu 5 menit. Kemudian 20 menit tadi mau jalan cepat, mau jogging, mau bersepeda ringan, bukan ngebut gitu ya. Itu 20 menit. Kemudian diakhiri dengan pendinginan 5 menit. Itu setengah jam. Kalau yang sudah biasa, ya bisa 1 jam ya, tergantung nanti olahraganya. Tapi kalau biasa ada bulu tangkis, itu yang sudah biasa latihan bulu tangkis, itu malam sebaiknya. Karena biasanya kan lebih berkeringat. Lebih berat lah ya olahraga. Ya. Itu karena sudah terbiasa. Tapi yang belum biasa, mulailah dengan yang ringan tadi, pada saat ngabuburit sehat itu tadi. Baik, nah para healthies berarti sebenarnya tidak ada halangan ketika berpuasa untuk kita berolahraga atau melakukan aktivitas fisik.
Kalau badan kita pengen tetap sehat, bugar, sebenarnya kita tinggal ikutin nih tips-tips yang tadi Dokter Imran sudah berikan kepada kita semua. Nah, yuk health tips untuk tetap menjaga imun kita di bulan Ramadan agar puasa kita lancar, badan kita bugar. Kita ikuti tips yang tadi Dokter Imran telah berikan. Nah, Dokter Imran, di bulan Ramadan kali ini Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengajak health tips untuk puasa sehati nih ya Dokter Imran ya. Jadi sehati ini adalah singkatan. S-nya adalah selalu pakai masker ketika beribadah di masjid, enjoy makanan yang sehat pada saat sahur dan berbuka. E-nya hanya itu hindari rokok dan stres. Ya, sebaiknya kita sebenarnya selama bulan puasa itu bisa berhenti rokok selama 12-13 jam. Ya. Kenapa nggak seterusnya saja? Itu malah pelatihan ya dokter ya? Latihan itu latihan ya dokter. Tidak merokok. Harusnya pada saat berbuka pun juga tidak merokok lagi. Iya. Ya, kemudian setelah bulan puasa tidak merokok lagi. Iya. Oke, dilanjutkan. A-nya aktivitas fisik jalan terus. T-nya itu teruskan sehingga vaksinasi lengkap dan booster, serta terapkan protokol kesehatan. Vaksinnya lengkap ditambah booster. Nah, cocok itu. Tapi tetap protokol kesehatan tetap dijaga ya dokter. Yang terakhir ibadah nyaman dan optimal. Saya rasa kalau kita tetap sehat, bugar, kita bisa beribadahnya juga optimal ya. Nah, nanti sebagai sarana latihan di bulan puasa. Ya, oke. Terima kasih banyak Dokter Imran atas sharingnya, luar biasa. Kita semua healthies jadi tahu bagaimana untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kita selama berpuasa. Healthies, cukup sekian sharing informasi kali ini. Jangan lupa simak terus podcast Studio Mini Promkes di Spotify dan YouTube. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @dit.promkes. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Studio Mini Promkes. Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Karena ingat, COVID-19 itu masih ada. Bye-bye! Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.